Zaman Yosua lah di masanya kitab ditemukan. Paham? Kitab ditemukan dan itu berbicarakan zaman yang sedang kita hidupi. Kitab ditemukan, kitab dibuka. Meterai-meterai dilepaskan, gulungan kitab dibuka. Itulah zaman Yosia. Dan kita berada di zaman yang sama saat ini. Dan di zaman Yosia itu, maka Tuhan berbicara kepada Zefanya, seorang nabi kecil. Dan dikatakan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Lihat. Jadi apa isi gulungan kitab tersebut? Memberitahukan penghakiman yang akan Tuhan nyatakan atas muka bumi. Oh, renungkan my brother and sister. Kita di zaman yang sama seperti Zefanya, seperti di zamannya Yosia. Maka isi kitab yang terbuka itu adalah berbicara penghukuman Tuhan. Dan kita berada di masanya penghakiman Tuhan sedang dimulai. Amen. Terpuji nama Tuhan. Sehingga ketika Anda melihat bahwa langsung perkataan Tuhan dimulai dengan aku akan menyapu bersih segala-galanya, all things, dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan, thus said the Lord, maka tidak ada yang akan bisa menghentikan, untuk tidak terjadinya perkataan tersebut. Amen. Jadi jika segala sesuatunya akan berakhir di dalam, Tuhan akan bersih-bersih, yaitu semua yang najis, yang kotor. Amen. Maka bagaimana sikap hidup kita? Di dunia yang akan segera dilakukan bersih-bersih. Betul? Bersih-bersih artinya adalah ada hal yang kotor yang harus disingkirkan. Renungkan hal itu. Tapi ya, yang bersih akan dipertahankan. Itu artinya adalah kita harus berada di pihak yang bersih. Supaya jangan kita di mata Tuhan ada di dalam kategori yang kotor dan yang najis. Sehingga kita akan ditimpa oleh malapetaka dan murka Tuhan. Itu sebabnya Tuhan janjikan air pembasuhan firman. Dan khotbah dari malaikat jemaat memberikan air pembasuhan firman. Untuk membersihkan segenap hidupmu dan cara berpikirmu. Akan dunia yang sedang kita hidupi. Zaman yang sedang kita hidupi. Sehingga hidupmu dan cara berpikirmu berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan dikatakan di ayat 2. Lagi diucapkan, aku akan menyapu manusia dan hewan. Consume bahasa Inggrisnya. Consume berarti menghanguskan. Renungkan hal itu. Karena Tuhan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amen. Ingat kebaikannya, rahmatnya dan kasihnya. Tapi dia juga adalah Allah yang cemburuan. Dialah Allah yang adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan katakan, aku akan menghanguskan. Aku akan menghanguskan manusia dan hewan. Aku akan menghanguskan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan